Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Langkah ini sebagai upaya untuk mencari keadilan setelah ia mendekam dalam jeruji besi. Saka ingin membuktikan ia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Langkah Saka Tatal mencari keadilan dimulai. Rabu pagi, sidang peninjauan kembali yang diajukan eks-terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam hukum upaya luar biasa ini, kuasa hukum Saka Tatal mengajukan novum atau bukti baru. Ada 8 bukti baru yang disampaikan kuasa hukum Saka Tatal ke majelis hakim. Di antaranya adalah foto kondisi Vina dan Eki di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon dan hasil visum serta otopsi. Hasil visum dan foto tidak menunjukkan tindakan Saka Tatal menjadi penyebab kematian Vina ataupun Eki. Fakta ini disebut bertentangan dengan pertimbangan hakim pada sidang 2016 lalu. Foto di atas adalah korban Muhammad Rizky Rudiana saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon yang dibawa oleh petugas kepolisian dari tempat kejadian flyover Talun Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016. Pada foto tersebut dan berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi atas nama Muhammad Rizky Rudiana, tidak ada luka akibat penusukan senjata tajam dan menggunakan samurai. Korban Muhammad Rizky bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan halaman 71 sampai dengan 78 Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon nomor 16 Pitsus Anak Garing PN Cirebon tidak ada hubungan perbuatan pemukulan satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Saka Tatal terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Foto Vina ini menerangkan tidak ada hubungan kaitannya dan sangat bertentangan dengan hasil pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 74 Putusan Pengadilan nomor 16 Pitsus Anak Garing 2016 PN Cirebon yang menerangkan bahwa saudara Andi menyabetkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Vina sehingga tidak ada hubungan kausalitas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan kematian Vina. Serta fakta baru lainnya yakni soal file pencabutan kesaksian Liga Akbar dan sejumlah file elektronik lain. Dalam penjelasan novum ini, sosok Ibtu Rudiana disebut mengarahkan kesaksian Liga Akbar hingga berujung pencabutan kesaksiannya. Novum ke-6, file rekaman keterangan Liga Akbar berbentuk flash disk. Dengan keterangan bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4 Pit B garing 2016 PN Cirebon, saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16 Pitsus Anak Garing PN Cirebon terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja. Kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi. Setelah pembacaan novum, kuasa hukum Saka Tatal juga nantinya akan menghadirkan 8 hingga 9 orang saksi ahli. Di antaranya mantan Wakapolri Urgoseno dan mantan Kabareskrim Susno Duaji. Kita pemeriksaan saksi yang akan kita ajukan ada sekitar 8 atau 9 orang. Namun ada ahli pidana, ahli forensik, dan berbagai ahli yang lainnya kan sesuai dengan kemampuannya. Ada juga Pak Susno akan datang. Ada. Pak Susno juga akan datang. Pak Ugro juga akan datang. Menanggapi novum Saka Tatal, kuasa hukum Liga Akbar menyebut kliennya siap menjadi saksi sidang peninjauan kembali Saka Tatal bila dibutuhkan. Menurut Liga Akbar, kesaksian tentang berubahnya kronologi dan peristiwa hukum akan menjadi bukti permulaan tidak adanya keterlibatan seluruh terpidana termasuk Saka Tatal. Bukti ini dinilai akan sangat penting jika disampaikan di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal. Untuk bisa menjadikan Liga Akbar sebagai penguatan terhadap PK ataupun sebagai saksi. Ya kami dan klien kami juga menanggapi positif karena gimana pun juga Saka Tatal harus tetap dibantu. Dan insya Allah klien kami Liga Akbar
siap bersedia untuk memberikan keterangannya apabila dibutuhkan oleh kuasa hukum Sakatata. Dalam sidang perdana kemarin, pihak termohon yakni jaksa penuntut umum Kejari meminta sidang ditunda agar pihaknya bisa menanggapi memori PK Sakatatal. Minta waktu untuk menyusun ulang tanggapan kami majelis. Seperti itu majelis. Jadi belum siap untuk hari ini ya? Belum siap ya. Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK Sakatatal akan digelar pada Jumat 26 Juli 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan termohon, yakni Kejari Cirebon, Jawa Barat. Apa yang sudah disampaikan oleh pihak termohon untuk menanggapi dari memori peninjauan kembali yang sudah dibacakan oleh pihak kuasa pemohon. Jadi dari termohon meminta waktu untuk menanggapi, kita beri waktu. Kita akan sidang kembali untuk mendengarkan tanggapan dari pihak termohon pada hari Jumat, ya. Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam berawal dari kemunculan film Vina sebelum 7 hari pada Mei 2024. Film Vina sebelum 7 hari disebut diangkat berdasarkan cerita kematian remaja Vina Dewi Arsita alias Vina dan Muhammad Rizky alias Eki 2016 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat sedang terkait dengan peninjauan kembali yang menjadi upaya hukum luar biasa yang ditempuh mantan terpidana Sakatatal untuk membebaskan dirinya dari tuduhan pelaku pembunuhan Vina. Lalu seperti apa saat ini proses persidangan, Abel, yang saat ini tengah digali, terutama apa saja bukti baru yang telah disampaikan kuasa hukum di muka persidangan? Iya, Juno, memang babak baru dari kasus Vina ini memang dimulai kemarin pada sidang yang diajukan oleh Sakatatal, yakni sidang peninjauan kembali, di mana Sakatatal ini sebagai pemohon dan ditemani oleh 13 kuasa hukumnya yang kemarin juga sudah mempersiapkan ada 13 novum baru. Dari 13 ini 8 diantaranya ini merupakan 8 novum baru dan 4 novum tambahan. Nah, memang ada yang dari 8 novum baru ini dinyatakan salah satunya merupakan sebagai alat bukti baru terkait dengan foto Muhammad Rizky di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon yang menunjukkan hasil visum dan juga otopsi dari et repertum ini berbeda dengan keputusan dari hakim begitu. Jadi tidak ada luka akibat tusukan senjata tajam sehingga kematian dari Eki ataupun juga Vina ini tidak ada hubungannya dengan pemukulan oleh Sakatatal. Tentu saja ini bertentangan dengan keputusan hakim begitu. Lalu juga ada terkait dengan perubahan peristiwa atau kronologi di mana pada awalnya dari pihak kepolisian ini merilis terkait dengan kematian Vina ataupun juga Eki ini karena kecelakaan. Tetapi rilisan itu tiba-tiba polisi merilis lagi dan ada peristiwa pembunuhan Eki ataupun juga Vina begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut juga ada salah satu novum yang dibacakan dari pihak Sakatatal, yakni dari salah satu kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa ada motor korban, dalam hal ini adalah Eki yang digunakan pada saat itu berboncengan dengan Vina. Ini ada body cover yang rusak akibat gesekan dengan bahu jalan. Nah, ini yang menjadi salah satu atau salah dua dari novum atau bukti baru yang dibacakan oleh kuasa hukum dari Vina. Maksud saya kuasa hukum dari Sakatatal begitu ya, dan juga sebenarnya ada 4 lainnya yang juga dibacakan oleh kuasa hukum dari Sakatatal, termasuk juga flash disk yang juga digunakan, di mana ini merupakan flash disk terkait dengan kesaksian dari Liga Akbar, tetapi memang pada saat itu laporannya dicabut dan saat ini dari pihak Liga Akbar atau kuasa hukum dari Liga Akbar ini sudah bersedia jika pada saatnya nanti Liga Akbar dijadikan sebagai saksi saat dibutuhkan. Sebenarnya memang saksi-saksi ini sudah disiapkan oleh pihak dari Sakatatal begitu ya, ada 8 hingga 9 saksi yang nanti akan dihadirkan oleh pihak Sakatatal. Nah,
dari 8 atau 9 saksi ini, salah satunya adalah mantan Wakapolri, yakni adalah Komjen Pol Urgoseno, dan yang lainnya adalah mantan Bareskrim Polri, yakni ada Komjen Pol Susno Duaji. Dan saksi-saksi lainnya juga menghadirkan nanti akan ada ahli pidana, yakni ada Dr. Muzakir, ada Dr. Azmi Syahputra, ada Dr. Yongki Fernando, dan juga ada Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Profesor Dr. Andi Hamizah. Dan juga yang terakhir ada ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amaril. Tentu untuk 9 saksi yang nanti akan dihadirkan ini bisa memberikan perspektif baru dari kasus-kasus mereka yang sudah pernah mereka tangani, dan mereka akan memberikan perspektif baru dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki begitu ya, apalagi pada atau dalam persidangan peninjauan kembali di mana Saka Tatal ini sebagai pemohon. Tentu saja upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali ini yang diambil oleh Saka Tatal untuk membuktikan bahwa Saka Tatal pada hal ini atau dalam pembunuhan Vina dan Eki ini tidak bersalah, dan juga digunakan oleh Saka Tatal untuk bisa mengembalikan nama baik Saka Tatal, karena pada saat ini Saka Tatal cukup risih dengan predikat dirinya yang dianggap sebagai mantan narapidana. Kembali ke Anda. Baik, kita nantikan bagaimana proses peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, dan kuasa hukum dari Saka Tatal telah mengajukan 8 bukti baru. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.